بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita nukilkan kepada antum sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tentang kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil hatinya, kemudian dicuci, dibersihkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan hal ini mengingatkan kepada sebuah hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki hati yang paling bersih. Sebagaimana dalam hadis, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad." Allah melihat kepada seluruh hati yang dimiliki manusia. Fawajada anna qalba Muhammadin khairal qulub. Dan didapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang paling bening, hati yang paling suci, yang paling bersih. Maka dipilihlah beliau untuk mengemban risalah, penutup risalah, dan ini tentunya menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana sayyidu walad ibni Adam." Aku merupakan penghulu dari seluruh anak Adam. Yang paling mulia dari seluruh anak Adam. Dan itu tentunya mencakup Adam dan keturunannya. Lafaznya dikatakan merupakan penghulu dari seluruh anak Adam, bukan berarti tidak mencakup Adam, tetapi mencakup beliau, yang artinya beliau adalah orang yang paling mulia. Dan hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis asy-syafa'ah, yang ketika para nabi tidak sanggup untuk melakukan sebagaimana yang akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang syafa'atul kubra, Setiap nabi memberikan uzurnya.
Nabi Adam memberikan udhurnya. Nabi Ibrahim memberikan udhurnya. Nabi Musa memberikan udhurnya. Nabi Isa memberikan udhurnya, alasannya. Dan terakhir, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan ana laha, ana laha. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ingatkan, bahwa beningnya hati, jernihnya hati seorang hamba itu sangat berkaitan atau bahkan sesuatu yang tidak akan mungkin terlepas daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada seseorang yang merasakan damai baik dalam keadaan secara zahir dia tersenyum, dia selalu bermain, dia selalu bersendau gurau, dia mengalami kesenangan duniawiyah, kesenangan materi. Sebagaimana kita lihat umpamanya perhelatan daripada orang-orang kufar di negeri-negeri mereka, seakan-akan kebahagiaan ada pada mereka, kan sama sekali tidak. Tersenyumnya mereka adalah senyuman yang menipu, senyuman dunia. Karena tentunya kebahagiaan yang hakiki kembali kepada hati yang terbingkai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah. Dikarenakan tentunya beliau adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih, yang Allah jaga. Dan demikianlah sebenarnya juga keadaan seluruh para nabi. Mereka adalah orang yang terbaik pada setiap masanya. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kembali perlu kita ingatkan bahwa nasab para anbiya merupakan nasab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Ketika Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha mendapatkan kejadian ini, itu tatkala Rasulullah telah masuk kepada umur yang ke-5. Ada sebagian para ulama menyatakan masuk ke umur yang ke-4. Maka Halimah As-Sa'diyah timbul kekhawatiran dalam hatinya dari kejadian yang telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sangat berat hati, karena memang beliau sangat menyayangi dan sangat banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Sekian banyak barakah yang Allah berikan selama Halimah memberikan tarbiyah, menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kejadian itu dikembalikan beliau kepada ibunya yang tentunya sangat mencintai anaknya, dan itulah tabiat seorang ibu. Dia akan selalu menyayangi dan merindukan anaknya. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang bersama Aminah kembali ke ibundanya, secara ringkas di suatu saat Aminah saya ulangi, Aminah, saya menyebutkan radhiyallahu anha dengan alasan yang telah kita kemukakan dalam beberapa hadis yang telah kita nukilkan kepada antum, bahwa Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kafir.
Sebenarnya telah nukilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya tentang keadaan dan posisi ayah serta ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita mensikapi riwayat yang dikabarkan oleh Rasulullah yang berkenaan tentang orang tuanya, tidak menerima tentunya dengan tasdiqan, bukan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan tentunya tidak tega kita menyatakan bagaimana mungkin ibunda seorang nabi wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya jauh sebelumnya Nabi Ibrahim berayahkan dengan ayah yang juga kondisinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para anbiya yang lainnya mendapatkan sebagian keluarganya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminah ketika merawat Rasulullah, maka tentunya selayaknya seorang ibu dia merawat dengan penuh kasih sayang. Dan suatu hari dia berkeinginan untuk membawa beliau, itu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke kuburan ayahnya, yaitu ke kuburan suaminya Abdullah. Maka keluarlah, berangkatlah Aminah yang waktu itu diikuti oleh Ummu Aiman dan diikuti pula oleh Abdul Muttalib. Dalam perjalanan ini di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aminah, kemudian Ummu Aiman yang kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Ummu Aiman ini. Kelak kita akan mendapatkan beberapa riwayat bagaimana Rasulullah sangat memuliakan Ummu Aiman yang selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala jin. Dan juga ikut dalam rombongan itu Abdul Muttalib. Berangkatlah keluarga ini untuk berziarah di kuburan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah yang terletak mendekati di kota Madinah. Maka berangkatlah keluarga itu, kemudian tinggal di kota itu selama 1 bulan, kemudian kembali mereka pulang ke kota Mekkah. Tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, di tengah perjalanan antara Mekkah dan Madinah, yaitu di daerah Abwa, Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dan kemudian ajal pun menjemputnya, wafat dalam keadaan tentunya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sempurna keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dia seorang anak yang yatim, kehilangan ayahnya dan kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya Abdullah dan kehilangan ibunya yang sangat menyayangi, yaitu Aminah. Maka berpindahlah dalam tarbiyah untuk anaknya ini, yaitu tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib yang merupakan pembesar di kota Mekkah. Dan keadaannya tentunya sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, bahwa Abdul Muttalib merupakan seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdul Muttalib dalam memberikan kasih sayangnya, dalam mencurahkan kasih sayangnya, melebihi daripada apa yang dia telah curahkan untuk anak-anak kandungnya. Hal ini tentunya mengingat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan sebagai penjagaan kepada manusia yang paling besar yang kelak tentunya akan memimpin umat ini. Bahkan kakeknya ini, yaitu Abdul Muttalib, selalu menyertai dan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi.
Karena sayangnya beliau kepada cucunya ini tidak pernah melepaskan. Dimanapun beliau berangkat, dimanapun beliau pergi, selalu membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini hal yang sangat baik sekali, hikmah yang sangat baik sekali dari pelajaran ini. Abdul Muthalib itu tentunya merupakan seorang tokoh pembesar Quraisy yang sangat disegani di kota Makkah. Dan kebiasaan daripada Abdul Muthalib ini bersama keluarganya duduk di sekitar Ka'bah, yaitu membawa tikar, membawa yaitu firash, tikar yang dibentangkan, kemudian mereka duduk di tempat itu. Dan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang sangat menghormati orang tua, mereka tidak berani duduk di tempat itu sebelum ayahnya duduk. Dan ini merupakan bagian akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di kota Makkah khususnya, dan di kalangan orang Arab pada umumnya, dari sebagian akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh mereka. Sementara kita nukilkan kepada antum, mereka memiliki akhlak dari beberapa akhlak yang buruk. Dan juga mereka juga memiliki i'tiqad, akidah yang kotor, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita tidak menutup mata bahwa mereka memiliki sebagian daripada akhlak yang mereka warisi, akhlak yang baik. Sebagaimana menghormati tamu, kemudian amanah, menepati janji, dan juga dalam menghormati orang tua. Hal ini sangat bisa kita dapatkan dalam kebiasaan mereka. Bahkan kita dapatkan pada masa kita sekarang di tanah Arab, bagaimana mereka menghormati orang tua dalam bentuk penghormatan yang sangat mengagumkan. Kebiasaan Abdul Muthalib yaitu membawa keluarganya untuk duduk di sekitar Ka'bah dengan membawa tikar yang dibentangkan, dan kebiasaannya mereka itu anak-anak Abdul Muthalib mendahului untuk mempersiapkan sebelum datangnya ayahnya, dibentangkan tikar-tikar itu, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang berani duduk di tikar itu sebelum ayahnya datang. Apalagi duduk di tempat yang itu menjadi kebiasaan ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Duduk di tempat yang memang itu dikhususkan untuk Abdul Muthalib. Kemudian suatu hari ketika anak-anak daripada Abdul Muthalib ini telah membentangkan tikarnya, mempersiapkan tempat duduk untuk ayahnya yaitu Abdul Muthalib, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin duduk di tempat itu, maka ditahan oleh paman-pamannya atau anak-anak dari Abdul Muthalib. Dan ketika dilihat oleh Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib menyuruh untuk memberikan atau membiarkan beliau agar duduk di tempat yang dia inginkan. Dengan dia menyatakan, Da'u ibni, hada wallahi inna lahu la sya'nan. Dikatakan oleh kakeknya, biarkan dia. Da'u ibni, biarkan anakku ini. Hada wallah, sungguh demi Allah, anak ini kelak akan memegang sebuah urusan atau memiliki perkara yang besar, atau akan memimpin atau mengurusi urusan yang besar. Ini merupakan firasat dari Abdul Muthalib ketika melihat dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari beragam sifat yang mengagumkan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan duduklah Rasulullah di tempat yang dia inginkan. Kemudian kakeknya membelai beliau, kemudian menampakkan sebagaimana seorang kakek menyayangi cucunya.
Hal ini merupakan gambaran secara pintas tentunya atau secara ringkas bagaimana kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, dan juga yang perlu kita ingat tabiat orang tua, tabiat seorang kakek, tabiat anggota keluarga seharusnya mereka mencintai dan menyayangi keluarga. Seorang ayah merupakan tabiat yang tentunya harus tertanam untuk memiliki kasih sayang, untuk memberikan kecintaan kepada anaknya. Dan Rasulullah SAW ini merupakan hikmah yang sangat indah, yang mana Rasulullah SAW mencela seorang ayah yang tidak menampakkan kasih sayangnya kepada anaknya, mencela seorang ayah yang tidak menampakkan kasih sayangnya kepada anaknya. Sebagaimana yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan dari keheranan dia, yang mana Rasulullah mencium anak kecil, maka dia heran. Dan dia menghabarkan bahwasanya aku memiliki sekian anak, wa ma qabbaltuhum wa ma qabbaltu ahadan minhum, dan belum pernah aku mencium salah seorang di antara mereka. Maka Rasul mencela apa yang dilakukan oleh orang. Tentunya sekali lagi seorang ayah harus memiliki rasa sayang kepada anaknya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala ketika sakit anaknya yaitu Aisyah, maka Abu Bakar mencium kening anaknya, menampakkan kasih sayangnya untuk anaknya. Dan demikian pula tentunya seorang kakek kepada cucunya, maka gambarannya cucu itu seperti anaknya. Walaupun tentunya keadaannya atau keadaan seorang anak secara atau dalam hati manusia tentunya berbeda antara cucu dengan seorang anak. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang juga perlu saya ingatkan bahwa menyayangi anak kecil itu sebenarnya bagian daripada fitrah seorang manusia. Menyayangi anak kecil itu merupakan bagian daripada fitrah. Tetapi juga perlu diingat, syariat kita memiliki batasan-batasan secara tegas dalam berinteraksi kepada anak. Mungkin sebagai tambahan dari permasalahan yang kita sampaikan di sore hari ini, mungkin agak keluar daripada sisi pembahasan, tetapi penting berkaitan dengan anak kecil. Kita mengetahui bahwasanya memang anak kecil itu menyenangkan, bahkan kadang melelahkan. Bahkan sebagaimana jadi dikatakan oleh Hamdalah radhiyallahu taala anhu, yang mana dia ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan para sahabatnya, izdada imanu, bertambah imannya, semangat beribadah. Tapi tatkala pulang ke rumahnya, lalai dengan anaknya, lalai dengan keluarganya, sehingga sampai Hamdalah menyatakan, nataf Hamdalah, khawatir dirinya telah nifaq. Tetapi hal ini tentunya sebenarnya suatu kewajaran seseorang itu mencintai anaknya. Fitrah seorang itu mencintai anaknya atau sayang kepada anak kecil. Tetapi yang perlu diingat, sekali lagi, yang perlu diingat, yang berkaitan dengan anak kecil bagi kita yang tidak memiliki hubungan, maka kasih sayang kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada anak kecil yang itu bukan anak kita, itu ingat, harus dibatasi dengan batasan-batasan yang sangat hati-hati. Arti dengan syar'i. Dikatakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Al-Kabair, bahwa banyak orang terfitnah itu karena melihat kegantengan daripada anak kecil. Dan lihat anak kecil yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi, juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga oleh para ulama dikatakan murdan. Anak kecil yang
Kalau boleh kita katakan anak kecil lagi yang manis. Yang dengan bahasa kita mungkin yang cantik. Lelaki tapi cantik. Ini dikatakan oleh para ulama kadang-kala bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang memiliki hati yang lemah. Sehingga kadang-kala dia mencintai anak kecil sebagaimana dia mencintai seorang wanita. Memiliki kecenderungan hawa nafsu terhadap anak kecil. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi mengingatkan agar interaksi kita kepada anak kecil jangan mengikutkan kecenderungan sebagaimana seorang cenderung kepada seorang wanita. Ketika melihat anak kecil yang wajahnya cantik, dia suka. Ketika dia melihat anak kecil yang wajahnya kurang cantik, dia biarkan. Tidak memiliki keadilan dalam bersikap kepada anak kecil. Ini salah. Sekalipun kadang-kadang memang tabiat manusia suka kepada keindahan. Tetapi ingat, godaan syaitan datang dari situ. Sehingga kadang-kadang para ulama sebagai dikisahkan seorang ahli hadis yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala datang kepada beliau seorang talibul ilm yang dia membawa anak kecil yang sangat manis. Anak kecil lelaki yang manis, yang cantik. Kemudian tanya kepada orang itu, siapa itu? Dia bilang, ini adalah anak saudaraku. Maka dikatakan oleh beliau, jangan sekali-kali engkau datang ke majelis ini dengan membawa anak itu. Hal ini tentunya ditangkap oleh beliau kekhawatiran jika dia melebihkan anak ini karena kegantengan dia, karena cantiknya dia. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jika seorang wanita itu syaitan yang mengikutinya itu satu. Di gambaran dikatakan oleh para ulama, syaitan yang mengikuti seorang wanita yang menggodakan, yang menampakkan indah bagi orang yang memandangnya, itu satu syaitan. Sebenarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum bahkan dikatakan bahwasanya al-mar'atu tuqbilu wa tudbiru fi surati syaitan. Tetapi seorang amrat, anak lelaki kecil yang manis itu diikuti dengan 7 syaitan. Diikuti dengan 7 syaitan. Dan ini tentunya hal yang harus dipahami karena ini merupakan fitnah yang melanda khususnya tentunya bagi mereka yang memiliki kelainan na'udzubillah. Bahkan yang lebih jahat dikatakan oleh para ulama di kalangan kaum sufiyah, mereka melampiaskan nafsu mereka melalui anak-anak kecil yang manis. Dengan bahasa kita na'udzubillah yaitu lut atau liwat. Makanya barakallahu fikum, kecintaan kepada anak kecil itu merupakan hal yang wajar. Tetapi perlu dibatasi dengan batasan-batasan yang syar'i. Kasih sayang yang tentunya sifatnya adalah adil. Setiap anak kecil ketika kita melihat kita sayang. Ketika kita menyalami anak kecil semuanya kita salami. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan siapapun. Contohnya ketika melihat Umair dalam keadaan sedih karena telah mati burungnya yang dia gunakan untuk main-main, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dengan menyatakan, "Ya Umar, mada fa'al Nughair?" Hiburan kepada Umar. Interaksi yang subhanallah, di situ ada tarbiyah dan ada kecintaan. Dan juga tentunya ini bersifat secara umum kepada anak-anak kecil. Tapi kalau kita memiliki kecenderungan dalam berinteraksi, hanya mencukupkan dan memilih anak kecil yang sifatnya sebenarnya telah kita sebutkan, yaitu anak kecil yang cantik, katakan murdan. Al-murdan ini adalah lelaki. Al-murdan yaitu anak kecil yang cantik. Anak kecil lelaki yang cantik, bukan wanita, bukan perempuan, tetapi lelaki. Ini yang perlu kita ingat, dan mohon maaf agak keluar tapi ini penting. Sehingga ketika kita memang ingin menyayangi seorang anak kecil, maka hendaknya tentunya dibatasi dengan batasan syariat. Kita pegang kepala mereka, kita gendong mereka,
Dan tentunya kita berbuat adil kepada semua anak kecil seperti itu. Kemudian kita kembali kepada inti pembahasan. Pada umur 8 tahun, sebagian para ulama secara lebih terperinci dia menyatakan yaitu sekitar 8 tahun 2 bulan 10 hari dari umurnya Rasulullah SAW, wafatlah kakeknya ini, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga tentunya setelah dia ditinggal wafat ayahnya, kemudian ibunya, pada umur 8 tahun wafatlah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian dibawalah Rasulullah SAW oleh pamannya, dipelihara oleh pamannya, dijaga, ditarbiyah oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Paman Rasulullah SAW yang merawat beliau, yang membela beliau, yang menjaga beliau. Sebagaimana sebagian kisahnya yang insya Allah nanti akan kita baca, perjuangan Abu Talib dalam membela Rasulullah SAW. Akan tetapi pembelaan kepada Rasulullah SAW ini tidak diikuti dengan keimanan, sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib pamannya kondisinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Abu Talib kelak juga akan mendapatkan syafaat. Jadi syafaatnya bukan mengeluarkan beliau dari neraka, tetapi meringankan azabnya, azab yang abadi, azab yang abadi dan kekal dalam neraka. Yaitu dengan meringankan azabnya, disuruh untuk memakai terompah, yang tatkala Abu Talib memakai terompah itu, maka akan mendidih otaknya. Dan merupakan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan bagian daripada syafaat yang khusus yang Allah izinkan untuk diberikan kepada Abu Talib, tetapi bukan syafaat yang menjadikan beliau atau Abu Talib dikeluarkan daripada neraka. Syafaat dalam bentuk diringankan azabnya dengan disuruh memakai terompah kemudian mendidih otaknya. Ini Abu Talib, paman Rasulullah SAW yang menjaga beliau, yang merawat beliau, bahkan sangat mencintai, bahkan melebihi cintanya daripada anak-anak kandungnya. Abu Talib, sebagaimana yang nanti akan atau disebutkan dalam ahadits, ketika menjelang wafatnya Abu Talib didatangi oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan, ditalqin untuk mengucapkan syahadah. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Tapi enggan dia untuk mengucapkan. Bahkan didatangi oleh pamannya atau oleh saudaranya Abu Lahab dengan menyatakan atarghabu an millati Ibrahim, atarghabu an millati abaina. Yang pada akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat yang suci, yaitu syahadatain, persaksian bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi subhanallah, dalam keadaan yang seperti itu, Abu Talib sangat mencintai Rasulullah SAW, dan beliau merawat dari masa kecil Rasulullah sampai masa dewasa, sampai pada pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian diriwayatkan di sini, dinukilkan sebuah riwayat di Mekah pernah terjadi musim yang tandus, tertahan hujan, sehingga mereka mengalami musim paceklik yang sangat panjang. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy
Walaupun mereka dalam keadaan musyrik, kufur kepada Allah, tapi memiliki keanehan. Keanehannya sebagaimana yang juga Allah contohkan dalam Al-Quran. Saat mereka mengalami kesulitan, mereka akan kembali kepada Allah. Mereka melalaikan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka lalai kepada Lat wal Uzza. Mereka lalai kepada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jika mereka berada di tengah lautan, kemudian datang badai, ya Allah, mukhlishin lahu-d-din. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan tulus, ikhlas. Tapi ketika Allah selamatkan mereka kembali dalam kesyirikan. Dari antara juga ketika terjadi musim pandemi yang cukup panjang, maka mereka beristisqa. Mereka membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berprasangka yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu tentunya umurnya menginjak, yaitu umur dengan bahasa kita yaitu umur mumayyiz, dan bahasa kita yaitu sekitar 10 tahun, masa-masa yang tentunya mulai seseorang itu bisa memilahkan dalam beberapa permasalahan. Dan dilihat tentunya di perjalanan Rasulullah ini, maka Abu Talib meyakini bahwa Rasulullah itu memiliki sesuatu, atau akan terjadi sesuatu yang besar pada dirinya. Maka berangkatlah Abu Talib bersama penduduk kota Mekah pada waktu itu, masuk ke Ka'bah, atau masuk ke Masjidil Haram, ke lingkungan Ka'bah pada waktu itu. Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari dia meletakkan punggungnya di Ka'bah, kemudian mengisyaratkan dengan membawa tangannya membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan. Maka subhanallah, dikisahkan fa'aqbala as-sahabu min hahuna wa hahuna. Tiba-tiba ketika Abu Talib berdoa, maka datanglah mendung dari semua penjuru, dan pada akhirnya kota Makkah mendapatkan curahan hujan yang sangat mencukupi bagi mereka setelah sekian lama mereka menantikan. Dan ini merupakan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi juga kembali keanehan orang-orang Quraisy, khususnya orang-orang Arab di kota Mekah, apabila mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada Allah. Ini keanehan mereka. Sebagaimana ketika datangnya Raja Abraha, mereka kembali kepada Allah. Mereka menyatakan, "Al-baitu baitu." Rumah ini adalah rumahmu ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan rumah ini selain Engkau ya Allah. Ini keanehan mereka. Tapi kadang-kala barakallahu fiikum, keanehan juga terjadi pada masa kita sekarang. Kadang-kala kalau kita dalam keadaan sulit, sebagian kaum muslim jika tertimpa sebuah permasalahan atau mengalami kesulitan, bukan langsung dia menangis, menghibah kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi mereka kadang-kadang menghibah kepada dukun. Mereka menghibah kepada paranormal. Mereka mencari jalan keluar dengan melakukan berbagai ritual-ritual yang na'udzubillah, yang kadang-kadang bahkan ritual itu penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan subhanallah, pernah suatu saat, ini sebagai contoh, kadang-kadang bagaimana kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sangat berseberangan kadang-kadang, yang seharusnya dalam masa sulit kita kembali kepada Allah, dan kita malah kembali kepada para normal, kembali kepada syarat-syarat mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu saat, subhanallah, ada seorang yang diustadkan, bahkan alumni salah satu pesantren yang besar di Indonesia. Faqaddara Allah ma syaa fa'al, motornya hilang.
Maka mengadulah orang ini bukan kembali kepada Allah, bukan istirja, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan menyatakan qadarallah wa ma syaa fa'al, tapi pergi ke dukun dan subhanallah hal yang keluar daripada alam pikiran kita. Diingatkan, disyaratkan oleh dukun itu kalau ingin mengetahui di mana letak posisi motornya, maka disyaratkan membeli apa? Ayam hitam, ayam keduk kalau orang bilang. Itu ayam hitam yang semuanya hitam, dari bawah sampai kepalanya hitam, yang tidak apa? Darahnya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan yang sangat sulit, kadang-kadang seseorang malah berbuat syirik kepada Allah. Kebalikan kadang-kadang dari apa yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Saat mereka dalam keadaan sulit, mereka melalaikan Lat wal Uzza. Kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anehnya mereka. Dan juga yang perlu kita ingat, hikmah bahwa terkabulkannya sebuah harapan yang sifatnya duniawiyah itu bukan tanda ridhonya Allah kepada suatu kaum. Itu perlu kita ingat. Terkabulkannya doa, terkabulkannya sebuah harapan yang sifatnya duniawiyah itu tidak menunjukkan ridhonya Allah kepada suatu kaum. Kadang-kadang kita melihat umpamanya sebagian orang-orang Nasara sekarang mengadakan penyembuhan massal. Yang tadinya lumpuh bisa berjalan, yang tadinya tidak bisa bergerak kemudian bergerak, yang tadinya sakit kemudian sembuh. Dengan dia memohon kepada Allah kemudian sembuh. Maka ingat, terkabulkannya apa yang mereka inginkan itu bukan pertanda benarnya ajaran mereka, dan juga bukan pertanda ridhonya Allah kepada mereka. Dan takaran kecintaan Allah bukan dengan kita melihat dunia yang ada pada mereka. Jika takaran kecintaan Allah, ridhonya Allah kepada seorang hamba hanya dengan melihat kesuksesan daripada dunia, berarti mungkin Bill Gates itu orang yang paling apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang paling kaya? Mungkin kita akan menyatakan si fulan wa alan adalah orang yang paling cinta oleh Allah. Kenapa? Harapannya selalu berhasil, cita-citanya selalu berhasil. Mungkin dia datang ke gereja, mungkin dia memohon dan berhasil. Nah, apa yang ada pada mereka tidak menunjukkan ridhonya Allah. Makanya akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang pernah saya sampaikan, mungkin antum pernah ada yang mengingatnya. Kisah yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terjadi perang salib pada waktu itu. Bertemu dua pasukan kaum muslimin, atau dua pasukan antara kaum muslimin dengan orang-orang salib. Dan pada waktu itu peperangan di negeri Arab itu biasanya siapa yang memenangkan lembah yang di situ ada sumurnya, maka dia mendapatkan poin kemenangan. Kenapa mendapatkan poin kemenangan? Berarti dia bisa mencukupi kebutuhan air untuk pasukannya. Karena air merupakan perkara yang sangat vital. Apabila peperangan itu di gurun pasir, apalagi di negeri Arab, maka ketika mereka telah berhasil menguasai area ini merupakan pintu kemenangan bagi mereka secara takaran duniawi. Dan subhanallah, Allah berikan kemenangan di awal peperangan dengan kaum muslim berhasil memukul mereka dan menguasai lembah yang di situ ada sumurnya. Maka di saat gencatan senjata, karena biasanya mereka itu perang, malam mereka berhenti, besok melanjutkan lagi terus seperti itu. Dan Islam mengajarkan adab dalam peperangan. Ketika mereka telah setuju tentang suatu perjanjian bahwa setiap perang dengan bahasa kita mulai jam 7 mereka berperang. Nah, orang-orang yaitu kaum Salim pada waktu itu, mereka
untuk memberikan jatah agar mereka bisa meminum untuk masuk ke lembah. Maka tentunya kaum muslimin pada waktu itu mereka menolak. Kalau memberikan kepada mereka hal yang seperti itu atau memberikan bagian, mereka tentunya memberikan kekuatan kepada mereka untuk semakin berani membangun kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Maka subhanallah, mereka dipimpin dengan pendeta yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendeta itu berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan. Maka turunlah hujan. Dan sempat apa yang terjadi di kalangan mereka itu sempat bukan menggoncangkan, tetapi sempat membuat sesuatu yang menegunkan kaum muslimin. Mereka tertegun, heran. Kenapa mereka berdoa minta hujan dan diturunkan? Sesaat ketika mereka tertegun, maka berdiri seorang yang alim dalam doanya, yang di situ ada suatu nasihat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Di antara makna doanya dia berdoa, ya Allah, kami yakin bahwa ketika Engkau memberikan dunia, tidaklah berarti Engkau mencinta dan ridha kepada mereka. Dan kami hamba-Hamba-Mu ya Allah, kami hanya beribadah kepada-Mu ya Allah. Pada saat ini kami memohon kepada-Mu ya Allah untuk Engkau berikan kebinasaan kepada mereka. Maka subhanallah, lepas daripada doa, datang badai dari arah kaum muslimin yang menghantam pasukan kaum muslimin dan memporak-porandakan mereka. Makanya ya ikhwata, sekali lagi, dunia bukan takaran kecintaan ataupun keridhaan Allah kepada suatu kaum. Bahkan para ulama mengingatkan, dan ini merupakan bentuk balasan, bahwa orang yang mensedekahkan hartanya bagi kafir ataupun muslim, secara duniawiyah mereka akan mendapatkan balasan. Makanya kadang-kala kita dapatkan sebagian orang kafir itu mereka semangat untuk melakukan gerakan sosial. Kenapa? Mereka menghitung secara materi, karena takaran nanti mereka melemparkan atau mereka mengeluarkan hartanya, mereka mendapatkan tiba-tiba usaha mereka sukses. Itu katakan para ulama, kadang-kadang itu terjadi pada mereka. Kenapa? Balasan bagi mereka yang sifatnya dunia. Tapi kelak di akhirat, mana ada bumi nasib, mereka kelak di akhirat tidak akan mendapatkan jatah sekali. Artinya mereka wafat dalam keadaan kufur kepada Allah. Bahkan dunia yang ada pada mereka merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan mengelurkan nikmat dunia kepada mereka terus, sehingga mereka tidak bisa, mereka tidak menyangka bahwa apa yang ada pada mereka akan membinasakan mereka. Tetapi aneh, kalau orang lupa, mereka ketika ingin menambah hartanya, mereka melakukan gerakan sosial. Bahkan, subhanallah, di setiap agama memiliki badan-badan wakaf yang ada pada mereka. Alhamdulillah. Min makri haula, kita berlindung tentunya dari para makar mereka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada perjalanan yang selanjutnya. Kejadian yang selanjutnya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, dibawalah beliau oleh pamannya yaitu Abu Thalib, diajak untuk berdagang. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa beliau atau Abu Thalib ini sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya. Tidak pernah membiarkan Rasulullah menyendiri, selalu dibawa. Bahkan ketika Abu Thalib berangkat ke Syam untuk berdagang, pun juga dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinukilkan dalam riwayat, hatta wasala ila Basra, sampai ketika sampai ke daerah Basra,
yaitu di daerah yang masuk dalam hitungan negeri Syam. Yang waktu itu negeri Syam itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, dikuasai oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Bertemulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu berumur 12 tahun. Yang belum berangkat dengan pamannya Abu Talib, bertemulah dengan seorang pendeta yang bernama Bahira, yang sebagian para ulama menamakan nama aslinya adalah Jerjis. Kemudian nama yang terkenal yaitu Bahira, tetapi ada yang menyatakan Jerjis. Kemudian ketika Bahira ini melihat gelagat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperhatikan terus keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dia lihat dari Rasulullah, dia ingat apa yang tertuliskan dalam kitabnya, dalam Injil. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan secara utuh dan sempurna dalam Injil. Dan sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff, akan datangnya seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada dalam kitab mereka tertulis. Orang Yahudi memahami, bahkan sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, mereka mengenali tentang Rasulullah melalui kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali sifat anak-anak kandung mereka. Ajib. Mereka mengenali sifat-sifat Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Itu sebagaimana mereka mengenali sifat-sifat anak kandungnya. Coba bayangkan, sampai Bahira ketika memperhatikan gelagat Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata dengan menyatakan, "Hada Sayyidul Alamin." Dikatakan hada Sayyidul Alamin. Kata Bahira, ini akan menjadi pemimpin seluruh alam, yaitu pemimpin umat manusia. Dikatakan hada Sayyidul Alamin, ini merupakan pemimpin umat manusia. Hada Rasul Rabbil Alamin, ini merupakan Rasul utusan penguasa alam semesta. Hada yab'athahu Allah rahmatan lil alamin, orang ini telah akan diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Abu Talib dan kafilah dagang yang menyertai beliau pada waktu itu merasa heran, sehingga dia bertanya, "Wa ma 'allamaka bidzalik?" Siapa yang mengajari kamu tentang perkara ini? Maka Bahira bin Jerjis dia berkata, dia menyebutkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam Injil atau yang termaktub di dalam At-Taurat, yang termaktub dalam Perjanjian Baru ataupun yang termaktub dalam Perjanjian Lama. Bahkan pada tingkatan wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah, bahkan aku mengenali dia dengan tanda kenabian yang berbentuk seperti at-tufah, seperti apa? Seperti apel yang ada di bagian pundaknya. Kalau disingkap pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak seperti cap yang berbentuk seperti apel, dan itu merupakan tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak beberapa orang dari kalangan orang-orang ahlul kitab yang masuk Islam, di antara mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkenan untuk melihat pundaknya. Karena tanda seorang nabi, dia memiliki tanda di mana? Di pundak. Ini menunjukkan, subhanallah,
bahwa mereka ini benar-benar mengenali sifat Rasulullah secara detail, secara terperinci. Maka pantas Allah katakan, ya'rifun, mereka mengenali kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali sifat-sifat anak kandungnya. Apa yang ada dalam tubuhnya, bagaimana fisiknya, bagaimana cara ketika dia berjalan, kemudian bagaimana ketika dia berjalan. Semuanya mereka pahami. Summa akramahum bid-diyah, maka kemudian dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Dijamu sebagai seorang tamu yang agung. Kemudian dia berwasiat kepada Abu Thalib untuk supaya membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan sampai masuk ke pusat kota dengan Syam. Kenapa? Khaufan alaihi min Rum wal Yahud. Dikhawatirkan daripada orang-orang Roma, orang Romawi dan orang Yahud pada waktu itu. Kalau seandainya mengetahui tentang kelahiran atau telah datangnya kenabian yang terakhir, dikhawatirkan akan mendapatkan gangguan dari mereka. Ini ya ikhwata, merupakan juga bentuk peringatan kepada orang-orang ahlul kitab bahwa tentunya inna dina indallah al-Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sungguh tidak akan diterima agamanya dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa kekanak-kanakan, di masa anak-anak, di masa kecil beliau, yaitu antara umur 4 tahun sampai pada umur 12 tahun. Dan itu yang merupakan paparan yang ringkas, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah di masa remajanya. Yang sebelum ini ada kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW di umur mumayyiz, yaitu di antara umur 4 sampai 12 tahun. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di hari yang lain insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan,